Baik, ini sudah anak pegang jemaah. Anak baca. Afwan Ustaz, anak ingin bertanya. Kedua orang tua anak telah lama berpisah. Dan setelah anak beranjak dewasa, anak diberitahu bahwa abi anak berpisah karena orang ketiga. Bagaimana perilaku yang harus kita lakukan kepadanya? Dan apa boleh kita membencinya? Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu wasiat Allah, agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita zalim, orang tua kita kafir umpamanya? Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taatin kalau kedua orang tua nyuruh engkau melakukan kesyirikan, menyuruh, memerintahkan kepadamu untuk melakukan kemaksiatan. Tapi terus gimana kita? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita punya kewajiban mendampingi keduanya, bersahabat dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi ketika antum tahu bapak antum berpisah sama ibu karena orang ketiga, seharusnya antum sampaikan kepada ibu, ibu seharusnya ibu nggak cerita sama anak, karena bagaimanapun dia ayah. Cerita ini akan membuat kita jadi benci sama ayah. Dan memang banyak perceraian itu kenapa dicintai oleh iblis? Karena perceraian itu banyak mengantarkan kepada terputusnya silaturahim. Nih kalau anak ikut ibunya, sang ibu akan terus menyampaikan kepada anaknya, bapakmu seperti ini, bapakmu seperti ini. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau ayah memang melakukan dosa, mungkin ayah berzina, Allah akan menghisap. Tapi aku sebagai anak, tetap aku wajib berbakti kepada ayah. Karena ada ibu yang ingin anaknya nggak kenal sama bapaknya. Gimana nggak kenal sama bapak? Di belakang namaku ada nama ayahku. Sampai kapanpun dia ayah. Nggak ada mantan ayah. Yang ada mantan istri, yang ada mantan suami. Udah, ibu sama ayah bukan suami istri, selesai. Tapi aku sampai kapanpun, aku anak ibu dan aku anak ayah. Perpisahan itu tidak memisahkan hubungan darah. Maka ketika antum tahu bahwasanya ada orang ketiga, antum doakan bapak antum. Antum seharusnya lebih cinta sama bapak antum agar Allah mengampuni dosa-dosa. Karena bagaimanapun antum tidak akan pernah lahir di dunia ini tanpa ada peran bapak. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bapak ini, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua ya, bapak dan ibu adalah pintu surga yang paling indah. Jangan sampai engkau kehilangan pintu itu gara-gara engkau telah dikasih tahu sama ibumu tentang apa yang terjadi sama bapak. Engkau datang sama ayah. Biar yang dosa itu nggak perlu engkau ingatkan ayah, tapi engkau ajak ayah untuk jadi lebih baik. Orang yang membunuh 100 orang aja masih ada taubat buat dia, apalagi ayah yang mungkin melakukan dosa 1, 2, 10 kali mungkin dosa yang dia kerjakan. Tetap ada pintu taubat. Dan bisa boleh jadi jamaah, orang yang dulunya berbuat dosa kemudian tobat, dia jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tobatnya dia dengan taubatan nasuha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, bagaimana caranya supaya menghilangkan sifat pemarah? Suami anak seorang yang pemarah, walaupun dia selalu duduk di kajian-kajian sunnah. Apakah sifat ini tidak bisa dihilangkan ya Ustaz? Ahibati fillah, ada empat pokok karakter buruk. 4. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua kezaliman, yang ketiga syahwat, yang keempat itu al-ghadab, marah. Makanya Nabi SAW mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang marah, ini terapi marah ya. Jadi kalau suami ibu sudah ngaji masih marah, di masa Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang marah, makanya Nabi kasih petunjuk. Apabila marah, diam. Karena kalau ngomong, biasanya orang marah itu isinya WC keluar dari mulutnya.
kebun binatang keluar dari mulutnya. Bahkan mungkin dia akan menceraikan istrinya ketika dia marah. Kemudian ketika suami marah dalam kondisi berdiri, hendaklah duduk. Ini kita sedang terapi jemaah, supaya kita nggak marah terus. Kemudian kalau duduk masih marah, kita rebahan. Ali bin Abi Thalib pernah marah sama Fatimah. Ini dalam kehidupan rumah tangga ya. Bagaimana Nabi SAW ketika masuk rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha di siang hari, biasanya Ali tidur siang gitu loh. Nabi kok nggak ketemu Ali, maka Nabi bertanya kepada putrinya, Aina ibnu ammiki, di mana anak pamanmu? Nggak ditanya mana suamimu, ditanya mana anak pamanmu, kata dia. Kata Fatimah, ghadabani ani falam yaqlindi. Tadi dia marahan sama aku, akhirnya nggak tidur siang di sini. Dicari sama Nabi SAW, ternyata tidur di masjid. Maka suami ibu kalau marah, pinjemin kunci masjid. Bang, ini bang, fadl bang, insyaallah masjid. Soalnya kalau dia marah ke tempat lain bahaya, pulang nanti tambah marah. Tapi kalau di masjid, insyaallah dia tambah imannya, pulang jadi nggak marah. Kemudian ahibati fillah, orang yang suka marah ini diarahkan kepada marah yang berpahala. Ya ini, siapa aja yang punya sifat pemarah, antum arahkan ke yang bermanfaat. Contohnya pas waktu azan, antum melihat orang-orang nggak sholat pinggir jalan, antum marahin aja sana, ayo ke masjid. Iya, jadi tersalurkan anunya, marahnya itu tersalurkan ke tempat yang baik gitu, daripada marahin anak sama istri. Asal nih orang-orang nggak sholat dimarahin supaya sholat. Jadi tetap manfaat. Terus doa. Jadi kalau bicara apakah tabiat ini bisa dirubah? Bisa dirubah, diarahkan ya, diarahkan kepada yang lebih baik. Jadikan marahnya karena Allah SWT. Jadi suami istri pun perlu tahu kenapa suaminya suka marah. Ada perempuan yang sudah 17 tahun ya, dia itu hidup sama suaminya. Dia telepon anak-anak, kayaknya udah nggak kuat Ustaz sama suami anak Ustaz. Udah nggak kuat anak dia, suka marah-marah ini itu. Anak ngomong, Kak, kenapa Kak anak ngomong sama dia? Kan sudah 17 tahun. Ya sudah, lanjut, kena ngomong. Udah jadi umurnya tinggal setahun mati, gak tahu gitu. Nah, lanjutkan, sabar, anak ngomong. Dan di situ ada pahala buat para istri. Ada pahala ketika dia menghadapi suami yang pemarah. Kemudian bagi para suami yang suka marah, Nabi SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Engkau jangan marah, engkau masuk surga. Artinya kalau engkau suka marah-marah, resiko masuk neraka. Karena itu sifat buruk jamaah. Nabi SAW pernah bersama Abu Bakar ya. Ada satu orang yang mencela Abu Bakar di depan Nabi SAW. Mungkin ribut ya, urusan dagang wala apa, tidak tahu. Pokoknya dia ngomong-ngomong nggak enak sama Abu Bakar. Abu Bakar diem. Ketika Abu Bakar jawab, Nabi pergi. Abu Bakar heran, Nabi nggak ada diikutin. Kenapa ya Rasulullah? Ketika orang itu marah-marah tadi memakimu, itu ada malaikat yang membalasnya. Tapi ketika engkau balas, datang setan, aku pergi. Jadi marah itu dari setan. Kemudian juga istri perlu tadi cari apa sih yang menyebabkan suaminya marah, sehingga dia tahu gitu loh. Suami anak ini marah Ustaz gara-gara sepatunya Ustaz belum disemir. Ya udah, semir terus sepatunya. Kalau masalahnya itu, masalah teh Ustaz, tehnya kurang gula, kurang manis, itu ya udah bikinin teh, kasih gula, kemudian taruh gula. Bang, kalau kurang tambahin sendiri bang. Jadi berusaha menutup semua celah amarah suami. Ustaz, orang tua ana masuk Islam ketika usia kurang lebih 65 tahun. Alhamdulillah jamaah, alhamdulillah. Jika mereka sholat ada kesalahan dalam pengucapan makhraj huruf, apakah sholatnya bisa diterima oleh Allah? Dan adakah kalau mereka saat zikir pagi dan petang gunakan bahasa Indonesia, beliau mendapatkan keutamaan dari zikir tersebut? Subhanallah jamaah ya. Ada seorang sahabat yang ketika masuk Islam dia nggak bisa baca Al-Fatihah.
Ya udah diajarin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi kalau bisa baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kalau dikatakan ada kesalahan makhraj huruf, nggak ada masalah cuma. Karena kesalahan itu bukan dibuat-buat. Bukan juga karena dia malas belajar, tapi karena keterbatasan dia. Dan insya Allah nggak ada masalah, tinggal terus diperbaikin ya. Orang tuanya makhraj hurufnya, bacaannya supaya lebih baik lagi. Terus kalau bicara baca zikir pagi dan petang, apakah akan dapat fadilah? Semoga dapat fadilah. Kalau memang dia nggak bisa, bukan dia mau, dia nggak bisa. Mungkin dia kehilangan fadilah membaca hadis Nabi SAW. Doa yang dibaca Nabi, tapi dia baca artinya. Artinya dia tetap berdoa memohon kepada Allah dengan arti yang dibaca dalam zikir tersebut. Barakallahu fikum. Ustaz mau nanya, mengapa akhir-akhir ini saya futur? Ah ini. Tanya anak nggak tahu. Kalau antum kenapa futur? Dan jarang baca tafsir, hanya baca Quran aja. Dan bagaimana hilangkan futur itu? Iya. Apa penyebab futur? Kalau penyebab futur tentunya dosa. Penyebab futur itu meninggalkan amalan-amalan tadi yang kita sebutkan. Tidak merenungkan ciptaan Allah, tidak mengkaji asma Allahul husna, tidak mengingat nikmat-nikmat Allah, dan dosa. Itu termasuk dapat membuat orang futur. Tapi secara umum jamaah, Nabi SAW mengatakan innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu dapat menjadi usang. Jadi usang di dalam hati kalian seperti usangnya pakaian. Antum kalau pakai baju lama, dipakai terus, itu kadang-kala rapuh sampai tipis bajunya. Kalau mungkin ketarik dikit sobek. Itu iman kondisi ketika futur itu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fasalullaha an yujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar memperbaharui keimanan kalian. Jadi tadi doa. Antum baca doa-doa bagaimana Allah berikan keimanan. Antum jauhin dosa. Perbanyak istighfar. Perbanyak zikir. Karena zikir ini amalan yang paling ringan. Zikir sudah. Karena kalau suruh sholat qobliyah, ba'diyah berat lagi antum. Tapi kalau zikirnya dijaga, lama-kelamaan imannya naik, insya Allah antum bisa kembali melakukan amalan yang dahulu antum kerjakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bila kita sudah terlanjur menanamkan ke anak kita sekolah supaya pinter, bisa kerja, bagaimana merubah mindset ini Ustaz? Syukron. Ya jemaah, duduk lagi sama anak. Nah, mungkin abah dulu ngomong kepadamu kalau supaya pintar, ternyata nak banyak orang-orang pintar masuk penjara nak. Iya, itu yang masuk penjara emang bodoh-bodoh aja mah. Profesor masuk penjara, doktor masuk penjara, bupati masuk penjara. Jadi penjara itu ternyata bukan isinya maling doang, banyak orang-orang pintar di sana. Tapi tadi lupa dengan amanah, lupa dengan tujuan diciptakan. Sampaikan kepada anaknya, kita Nina belajar supaya pintar, supaya tahu dengan apa kewajiban kita sama Allah SWT. Karena nanti kita bakal meninggalkan dunia ini. Dan sampaikan urusan kerjaan nak, ya rizki kita sudah dicatat sama Allah. Maka kita berusaha berdoa memohon kepada Allah SWT. Barakallahu fiik. Kayaknya itu. Pertanyaan pertama, ciri-ciri orang yang kekayaannya berkah dan dirahmati. Masya Allah. Ya jamaah, ini penting. Tahu bukan untuk ngukur orang lain. Kita kan kadang-kadang paling senang menjadi juru komentator. Iki tidak berkah. Iki kok nyolong. Tahu dari mana tuh? Terus anak lihat sakit, keluarganya sakit, ini tabrakan itu kayaknya nyolong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Kita tahu Nabi Ayub alaihissalam hilang semua hartanya, hilang semua keluarganya, karena Allah cinta sama dia.
Jadi tujuannya kita tahu tanda-tanda yang berkah dan tidak berkah itu untuk kita. Kalau kita ngelihat saudara kita, mungkin kita perlu ngasih nasihat. Nggak masalah. Di antara tandanya, harta itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Hartanya mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quranul Karim, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijal, itu orang-orang perdagangan mereka, perniagaan mereka tidak membuat mereka lalai, lupa dari mengingat Allah. Enggak. Jadi ini orang kaya tapi tetap taat sama Allah. Orang kaya tetap zikir pagi dan petang. Maka antum lihat, ketika antum susah zikir pagi petang, ketika kaya mulai hilang zikir pagi petangnya, hati-hati. Ini kayaknya gara-gara fulus ini. Anda nggak bisa berzikir. Sebelumnya bisa hatam Quran sebulan sekali, one day one juice. Ini 1 tahun belum hatam. Ada apa? Jangan-jangan harta ini. Jadi tanda-tandanya ketika harta itu membuat antum lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla, insya Allah berkah, insya Allah rahmat. Tapi kalau tidak, bala buat antum. Kalau ternyata dengan harta itu antum lebih suka liburan, lebih suka hiburan. Nah, nggak apa-apa antum. Ana Ustaz sejak berharta alhamdulillah ana beli mobil mewah. Tafadhol. Ana beli mobil Ustaz harganya nggak mahal Ustaz, 2,7 M. Insyaallah. Buat orang kaya nggak masalah. Sedekahnya antum alhamdulillah Ustaz 100 juta. 100 juta. Bandingkan 100 juta sama harga mobil antum. Nih 100 juta nih yang antum keluarkan. Itu yang akan jadi kendaraan antum kelak di padang mahsyar nanti. Kalau ternyata antum lebih banyak buat hiburan, buat keenakan antum, sedangkan buat jaminan masa akhirat antum itu lebih sedikit, takutnya ya nggak berkah juga. Walaupun kalau orang itu mengeluarkan zakat, ya kewajiban dia selesai. Tapi kan kita ingin dia menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya ketika harta itu tidak membuat antum lupa sama Allah. Harta itu tidak membuat antum meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa antum kerjakan. Bahkan menambah, semoga itu jadi berkah. Oke, badan antum ada di pasar, nggak apa-apa. Tapi hati antum tetap di masjid. Ketika dengar azan, selesai semua urusannya. Sekarang waktunya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang kedua, bolehkah berusaha sekeras tenaga mencari uang karena masih terlilit hutang, dan usaha yang dilakukan agar lepas dari hutang tersebut? Gimana? Bolehkah berusaha keras untuk mencari uang karena masih terlilit hutang? Nah, ya. Harus jemaah, jangan bicara boleh. Punya utang ini harus bayar gitu loh. Harus bekerja keras. Cuma jangan bersandar kepada kerja. Ini yang jadi masalah di antara kita. Pintu rizki itu banyak. Bukan cuma bekerja. Kita harus bekerja. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi." Allah tuh menjadikan bumi ini landai, ada jalan-jalannya. Loh, kalian kerja, makan rizki yang Allah berikan dengan berusaha gitu. Pernah nih kejadian di masa Nabi SAW. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tabrani insyaallah. Ada seorang laki-laki pemuda yang gagah, kerja keras cari dunia, jemaah, cari fulus. Para sahabat ketika melihat itu, mereka berkomentar, "Laita hadza fi sabilillah."
andai kata ini untuk di jalan Allah gitu. Tenaganya, kerja kerasnya, capeknya itu untuk jihad di jalan Allah, bukan untuk cari dunia. Itu pandangan para sahabat, dan ini pandangan yang keliru. Oleh karena itu Rasulullah SAW meluruskan pandangan sahabat itu. Beliau mengatakan, kalau orang ini keluar dari rumahnya, bekerja untuk memberikan nafkah ala waladihi sigharan, untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Kita bicara niat. Kerja itu harus ada niatnya juga. Wa in kana yas'a ala abawaihi kabiraini syaikhaini kabirain, kalau dia berusaha bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja keras tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak jadi benalu di masyarakat, yu'iffa nafsah, supaya tidak minta-minta di jalanan, supaya tidak mencuri. Bismillah, alhamdulillah. Baik, kalau tujuannya tadi untuk kebutuhan hidup, supaya dia tidak minta-minta, menjaga kehormatan dirinya, mungkin dia ingin menikah supaya dia tidak terjebak dalam kemaksiatan, fahuwa fi sabilillah, dia tuh di jalan Allah. Tapi wa in kana yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka pamer, berbangga-banggaan, melihat kawannya beli motor baru, dia kerja keras supaya dapat motor seperti itu, untuk pamer saja. Dan ini yang banyak terjadi. Fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalannya syaitan. Kalau tadi dikatakan dia kerja keras dalam rangka melunasi utang-utangnya, subhanallah, fi sabilillah. Dia tahu bahwa orang yang berhutang mati, utangnya nggak akan diampuni. Maka dia berusaha untuk bekerja keras melunasi utang-utangnya. Dan yang punya utang jamaah tadi, ingat, pintu rezeki itu bukan hanya bekerja. Perbanyak istighfar. Jaga silaturahim. Jaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Kemudian berdoa. Siapa yang hafal doa agar mudah dilunasi utangnya? Nah, fadhal. Punya utang Anda? Nah, fadhal doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Fadhal. Mudah-mudahan bisa melunasi utang dikit lah paling enggak. Doa minta, yakin. Yakin Allah akan melunasi utangnya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Soal berikutnya Ustaz. Bukan soal terakhir, bukan. Hah? Bukan soal terakhir. Ya terakhir. Kalau terakhir. berikutnya anak takut. Iya. Ustaz, bagaimana membersihkan dan menyelesaikan hutang dari jalan riba? Apakah jika kita sudah bertobat dari riba, doa yang kita panjatkan susah terkabul karena riba yang sudah kita lakukan? Iya, ahibati fillah. Riba ini menjadi salah satu penyebab kita hidup dalam kehinaan. Kata Nabi SAW, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan
la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau sistem perdagangan kalian itu inah ini riba yang terselubung. Artinya riba yang terselubung itu menunjukkan orang-orang yang takut sama riba, akhirnya ditutup-tutupin ya, Mak. Dan kita melihat sekarang di Indonesia ini ada riba enggak? Ada. Di mana kita lihat ada orang mengatakan lembaga riba. Pernah lihat anak kasih hadiah tuh? Kalau ada orang lembaga riba, gak ada. Ketika utang piutang ada yang mengatakan, Bapak utang 1 juta, ribanya 100.000. Na'udzubillah, haram. Oh ya, afwan, nggak boleh riba. Bunganya 100.000. Nggak apa-apa. Iya, kalau bunga nggak apa-apa, kata dia. Riba ada haram. Jadi dinamakan dengan yang bukan namanya, sehingga orang itu melakukan itu biasa aja. Dan ini bahaya sekali. Dan kalian sudah sibuk dengan dunia kalian. Sibuk dengan pertanian kalian, peternakan kalian. Kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina. Jumlahnya banyak. Tapi seperti buih yang tidak ada harganya. Itu terjadi. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini. Nggak bakal dicabut. Oh, karena jumlahnya banyak dicabut kehinaan. Lah. Ada satu solusi. Kembali kepada agama kalian. Bagaimana akidah kita kembali benar seperti akidahnya Rasul SAW. Bagaimana muamalah kita seperti muamalahnya Rasul SAW. Jadi kalau bicara Islam, kita ini bingung. Islam yang mana Ustaz? Tidak usah neko-neko. Islamnya Nabi Muhammad SAW sama sahabatnya. Sudah kayak gitu. Tidak usah ditambahin, tidak usah dikurangi. Ini solusi, kita harus belajar. Makanya pentingnya belajar agama supaya kita tahu. Kembali kepada pertanyaan itu. Iya. Nabi SAW mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhud fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, itu neraka lebih pantas. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang melakukan perjalanan panjang. Asy'ad, aghbar. Kondisinya memprihatinkan. Kusut dan kusam. Kusut rambutnya, kusam wajahnya penuh dengan debu. Dia angkat tangan, memohon kepada Allah. Dia panggil Allah dengan namanya. Ya Rabb, Ya Rabb. Tapi kata Nabi SAW, di mana mau dikabulkan doanya? Makannya haram, minumnya haram, wa ghudhiya bil haram, ya sudah hidupnya dengan yang haram, pakaiannya juga haram. Di mana mau dikabulkan? Akan tetapi jemaah, orang yang bertobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah tuh maha baik. Allah tuh gembira dengan orang yang bertobat. Akan tetapi, terkadang Allah menerima tobatnya, tapi ada konsekuensinya. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Allah terima nggak tobatnya? Terima. Nabi Adam mengatakan, apa doanya Nabi Adam? Masya Allah, hati hadiah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima tobatnya Nabi Adam. Allah maafkan, tapi hukuman tetap jangan. Allah turunkan Nabi Adam dari surga. Karena itu konsekuensi, tapi dosanya selesai. Jadi boleh jadi antum sudah bertobat kepada Allah, tapi antum masih merasakan dampak dari dosa tersebut, nggak ada masalah. Ini dapat menjadi pengangkat derajat antum.
Karena dosa antum sudah dihapuskan, musibah yang menimpa kita itu boleh jadi menghapuskan dosa atau mengangkat derajat. Dan semoga kalau dikatakan tadi, doana kok nggak dikabul-kabulin, bukan nggak dikabulkan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku kabulkan. Hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu satu dari 3 hal. Kita bisa lihat bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah, yakin doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka minta agar bala itu diangkat. 13 tahun mereka hidup tertindas. Tapi ternyata setelah 13 tahun hijrah, nggak selesai urusannya di Mekah. Bagaimana dengan doa-doa mereka? Dikabulkan sama Allah. Tapi jawabannya satu dari 3 hal. Apa satu dari 3 hal, jangan? Nah, yang pertama dikasih. Nah, yang kedua diganti, ditunda di akhirat. Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah. Mana hadiahnya? Masya Allah. Dikasih amplop antum, Masya Allah. Kayaknya doanya langsung dikabulkan ini. Iya jamaah. Jadi bentuk dikabulkannya doa itu, yang pertama dikasih langsung, yang diminta dikasih. Minta apa? Ustaz, minta istri, Ustaz. Ya, nggak ada yang nerima ana, Ustaz. Minta sana, minta sini. Padahal ana sudah doa, dikasih. Mungkin diganti, dikasih ganti. Ada yang minta anak sampai mati nggak punya anak. Kadang-kadang nggak dikasih. Ada yang langsung dikasih. Minta anak dikasih anak. Yang kedua diganti. Diganti apa? Dengan dijauhkan dari bala, dari petaka, dari musibah yang dia nggak pernah berdoa minta selamat dari itu. Allah ganti di sana. Allah selamatkan dari musibah yang akan menimpa dia yang setara dengan doa dia aja. Sebagian orang minta motor, berdoa minta motor bertahun-tahun nggak pernah dikasih motor. Boleh jadi Allah selamatkan dia nggak ketabrak motor. Lebih baik mana dia? Punya motor tapi kakinya tinggal 1. Ahsan nggak punya motor, kakinya 2. Boleh jadi Allah kasih itu aja. Maka kita selalu berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, ditunda. Dikumpulkan di akhirat nanti jam. Dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jangan putus asa. Ketika antum berdoa, tapi kita tuh perlu evaluasi diri ya. Kadang-kala anak sudah doa nggak dikabulkan. Coba engkau lihat. Bisa jadi salahnya ada pada dirimu. Apa salahnya? Syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Kita tuh kadang-kala kalau download aplikasi, pernah baca syarat dan ketentuan antum? Nggak pernah. Langsung ke bawah. Setuju. Dan itu kadang-kadang terjadi, kita berdoa, kita merasa anak sudah, tunggu dulu. Antum lihat, mungkin antum kurang beradab. Pernah Nabi SAW melihat seorang sahabat berdoa minta sama Allah, langsung minta. Kata Nabi SAW, ini orang terburu-buru ini. Kalau mau berdoa itu, hendaklah memuji Allah dulu. Puji Allah, sanjung Allah, puja Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Baru minta. Jadi jangan terburu-buru dan jangan pernah putus asa karena Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum. Jamaah, di sini ada pertanyaan yang Anda mungkin jawabannya nggak tahu sebenarnya. Tapi Anda bacakan. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz apabila ada seorang ikhwan ta'aruf, namun si akhwat menuntut mahar dengan biaya walimah yang cukup tinggi, lalu si ikhwan meminta waktu untuk itu, dan dari pihak akhwat minta DP untuk memastikan apakah si ikhwan bersungguh-sungguh, apa hukumnya, dan jika batal apakah DP-nya harus dikembalikan?
Jamaah, orang kalau menikah, kalau udah menikah pun kemudian belum sempat masuk, kemudian terjadi perceraian, itu pun maharnya boleh dibalikin. Kalau mau dibalikin semuanya, kalau udah disebutkan maharnya dia dapat setengah perempuan, tapi kalau perempuan itu mau balikin, apalagi ini belum nikah sama sekali. Jadi ketika nggak jadi nantinya, DP-nya apa dimilikin oleh Allahu Akbar. Tapi memang macam-macam, makanya antum cari perempuan yang maharnya sedikit, karena kata Nabi SAW, aktsarun nisa barakatan aqalluhunna mu'nah. Perempuan yang paling banyak berkahnya yang biayanya paling sedikit. Antum kalau lihat kayak gitu udah nampak materi umpamanya. Tapi yang jadi masalah, antum udah kadung cinta sama dia, akhirnya tetap memaksakan diri menikah dengan biaya yang besar. Akhirnya antum harus berhutang kadang-kadang. Maka lebih baik kalau dapat akhwat seperti ini, antum mundur aja. Nasihat anak, jadi nggak perlu DP-DP, antum sudah minta maaf lah. Nanti kalau anak punya fulus, anak datang. Kalau nggak punya fulus, sudah kawinkan sama orang lain aja. Afwan Ustaz, saya janda beranak satu. Siapa yang harus saya pilih? Antara anak yang ketika tidak tinggal bersama saya, tinggal bersama ibu mantan suami, tinggal bersama neneknya. Ternyata anak banyak masalah dan membahayakan agama dan akhlaknya. Sekarang anak saya pingin tinggal sama saya, tapi suami tidak suka jika anak saya tinggal sama saya. Padahal dulu awal nikah beliau mau menerima anak saya. Tunggu, jadi nggak paham. Jadi dia janda beranak satu tapi udah nikah. Iya. Pahit. Tapi suami tidak suka jika anak saya tinggal sama saya. Padahal dulu awal nikah beliau mau menerima anak saya. Saya habis kecelakaan Ustaz. Sebentar lagi saya akan ditinggal suami merantau. Beliau melarang saya naik motor lagi. Lalu bagaimana saya harus antar anak jemput pulang sekolah? Sedangkan saya adalah tempat bernaung anak satunya yang paling aman. Saya bingung harus bagaimana. Mohon nasihatnya. Jamaah rahimakumullah, banyak permasalahan itu sebabnya adalah komunikasi yang kurang baik. Jadi kalau tadi dikatakan suami juga, ada suami-suami yang nikah sama janda, mau sama ibunya, nggak mau sama anak. Antum lihat Rasulullah SAW ketika menikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah awalnya nggak mau. Dia nggak enak sama Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak, takut nanti anak-anak gangguin engkau. Enggak apa-apa, artinya anakmu akan jadi urusanku. Seperti itulah seorang suami. Maka Nabi SAW begitu baiknya beliau kepada anak-anaknya Ummu Salamah. Kehadiran Nabi SAW menjadi pengganti ayahnya. Seperti itu seharusnya. Bukan engkau hanya mau sama ibunya saja. Tapi memang ada kisah bagaimana Rasulullah SAW ketika menikah sama Ummu Salamah. Nabi kan mau bermalam di sana, tapi nggak jadi terus. Karena Ummu Salamah ini punya anak bayi masih, namanya Zainab. Nabi kadang-kala datang, kata, Aina Zainab, kata dia. Mana Zainab? Ada Nabi, ini Zainab, katanya. Nggak jadi Nabi bermalam di sana karena masih ada bayinya. Sampai suatu hari Ammar bin Yasir datang ke rumahnya Ummu Salamah, tanya, Aina Zainab? Mana Zainab? Ini, sini anak bawa. Akhirnya dibawa
sama Ammar bin Yasir. Ketika itu Nabi datang. Aina Zanab, katanya. Zanab mana, katanya? Dibawa sama Ammar Nabi SAW. Ya sudah, malam ini aku nginep di sini, kata Nabi SAW. Artinya tetap orang itu di awal nikah mungkin ya dia ingin bersenang-senang. Kita tahu janda kalau menikah dengan janda maka 3 hari bermalam di rumahnya janda tersebut. Ini kalau janda istri kedua. Kalau antum ini nikah sama janda ya sudah, bukan 3 malam antum sampai mati kumpul sama dia. Baik, sekarang bagaimana kondisinya tentang tadi janda ini? Ngobrol sama suami. Yang anti jelaskan tentang agama anak-anak. Kalau janda cerai, jemaah, ingat kalau janda cerai, yang wajib memberikan nafkah kepada anak-anak itu janda siapa? Suami, bapaknya. Bukan suami, afwan, bapaknya itu anak. Sehingga seharusnya lelaki yang menikahin janda, janda bukan janda meninggal, janda cerai, ya dia nggak terbebani karena yang memberikan nafkah kepada anak-anak istrinya adalah bapak dia. Maka nasihat ana, coba duduk sama suami, ngobrol sama suami, bahwasanya ini berkaitan dengan masa depan anak-anak. Insya Allah semua bisa diselesaikan. Dan juga yang penting berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, jika kita sudah bertobat namun kemudian jatuh dalam dosa yang sama, apakah itu bertanda tobat kita tidak diterima? Tergantung jamaah. Tergantung apakah antum ketika tobat, persyaratan tobat itu lengkap. Yang pertama, menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulang. Kalau sudah lengkap, kemudian antum benar-benar tidak ingin mengulangi dosa itu, kemudian pada waktu yang lain antum terjebak dalam dosa yang sama, apakah tobat yang kemarin itu harus diulangi? Enggak, insya Allah. Semoga Allah menerima tobat itu. Antum perlu tobat untuk dosa yang sekarang ini. Tapi kita lihat tadi doa Nabi SAW, beliau minta ampunan tentang dosa-dosa yang lalu pun minta diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Tapi ini pertanyaan terakhir mungkin. Nah, Ustaz, jika ada seorang alim ulama yang luas ilmunya, tetapi kita mengetahui akhlaknya yang buruk, sehingga kita sulit untuk menerima mendengarkan dakwah, bagaimana caranya agar kita bisa kembali menghargai dan menerima ilmu tersebut? Barakallahu fikum. Baik jamaah, nggak ada yang sempurna. Seharusnya seorang yang berilmu itu berakhlak mulia, seharusnya. Tapi kadangkala kita dapat ustadz, dapat guru yang ilmunya dalam, akhlaknya cetek. Ada. Anda pernah berjumpa dengan orang seperti itu ketika di Madinah. Apa tugas kita? Makanya kalau antum melihat di buku tentang adab bersama guru, usahakan antum tidak tahu tentang guru itu kecuali ketika dia ngajar. Nggak perlu antum cari tahu tentang dia di rumahnya, tentang dia mungkin di kantornya. Karena kalau antum tahu, nanti akhirnya nggak ingin belajar sama dia. Kalau ternyata akhlak guru ini kurang baik, sehingga antum nggak dapat manfaat dari ilmu yang dia sampaikan. Datang ke kajiannya tapi ngelihat, aduh ngomong kosong Ustaz. Jadi sayang gitu loh. Makanya cukup antum tahu tentang guru antum di majelis ilmu. Dia di rumah bagaimana, Allah yang akan menghisap dia. Tapi jangan sampai pengetahuan antum tentang dia membuat antum zuhud untuk mendapatkan ilmu guru ini. Maka nasihat anak, ketika antum sudah tahu akhlak guru ini nggak baik, maka antum doakan guru antum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan antum tetap belajar sama dia. Kalau memang yang disampaikan itu sebuah kebenaran. Tapi Ustaz, hati ini kalau ngelihat guru itu nggak nyaman, ya. Jadi antum kalau tanya ana,
sama mahasiswa, mungkin antum nggak ngaji lagi sama macam. Itu mahasiswa kalau anak masuk, nggak ada yang boleh masuk. Ada mahasiswa di kelas mau kencing, nggak usah kencing. Anak ngomong nggak ada. Kalau sudah masuk, nggak boleh keluar. Kalau keluar, nggak boleh masuk lagi. Jadi kita ingin mendidik mahasiswa itu untuk disiplin. Maka antum cukup tahu anak di sini. Jangan tanya sama mahasiswa tentang anak gimana di kelas. Jadi mungkin itu jemaah. Antum perlu doakan guru antum. Kemudian antum husnudzon, dalam artian ya mungkin guru ini melakukan kesalahan karena khilaf ya. Siapa ya yang terlepas dari dosa. Barakallahu fikum. Baik, ini sudah ana pegang jemaah. Ana baca, "Afwan Ustaz, ana ingin bertanya. Kedua orang tua ana telah lama berpisah. Dan setelah ana beranjak dewasa, ana diberitahu bahwa abi ana berpisah karena orang ketiga. Bagaimana perilaku yang harus kita lakukan kepadanya? Dan apa boleh kita membencinya?" Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan." Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu wasiat Allah, agar kita berbuat baik kepada orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita zalim, orang tua kita kafir umpamanya? Allah mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Jangan taatin kalau kedua orang tua nyuruh engkau melakukan kesyirikan, menyuruh, memerintahkan kepadamu untuk melakukan kemaksiatan. Tapi terus gimana kita? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap kita punya kewajiban mendampingi keduanya, bersahabat dengan keduanya di dunia dengan cara yang baik. Jadi ketika antum tahu bapak antum berpisah sama ibu karena orang ketiga, seharusnya antum sampaikan kepada ibu, "Ibu, seharusnya ibu nggak cerita sama anak, karena bagaimanapun dia ayah. Cerita ini akan membuat kita jadi benci sama ayah." Dan memang banyak perceraian itu kenapa dicintai oleh iblis? Karena perceraian itu banyak mengantarkan kepada terputusnya silaturahim. Nih kalau anak ikut ibunya, sang ibu akan terus menyampaikan kepada anaknya, "Bapakmu seperti ini, bapakmu seperti ini." Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kalau ayah memang melakukan dosa, mungkin ayah berzina, Allah akan menghisap. Tapi aku sebagai anak, tetap aku wajib berbakti kepada ayah. Karena ada ibu yang ingin anaknya nggak kenal sama bapaknya. Gimana nggak kenal sama bapak? Di belakang namaku ada nama ayahku. Sampai kapanpun dia ayah. Nggak ada mantan ayah. Yang ada mantan istri, yang ada mantan suami. Udah, ibu sama ayah bukan suami istri, selesai. Tapi aku sampai kapanpun, aku anak ibu dan aku anak ayah. Perpisahan itu tidak memisahkan hubungan darah. Maka ketika antum tahu bahwasanya ada orang ketiga, antum doakan bapak antum. Antum seharusnya lebih cinta sama bapak antum agar Allah mengampuni dosa-dosa. Karena bagaimanapun antum tidak akan pernah lahir di dunia ini tanpa ada peran bapak. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bapak ini, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua ya, bapak dan ibu adalah pintu surga yang paling indah. Jangan sampai engkau kehilangan pintu itu gara-gara engkau telah dikasih tahu sama ibumu tentang apa yang terjadi sama bapak. Engkau datang sama ayah. Biar yang dosa itu nggak perlu engkau ingatkan ayah, tapi engkau ajak ayah untuk jadi lebih baik. Orang yang membunuh 100 orang aja masih ada taubat buat dia, apalagi ayah yang mungkin melakukan dosa 1, 2, 10 kali mungkin dosa yang dia kerjakan. Tetap ada pintu taubat. Dan bisa boleh jadi jamaah, orang yang dulunya berbuat dosa kemudian tobat, dia jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tobatnya dia dengan taubatan nasuha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.